Tahun 1966, Rimba Seta adalah putra dari pasangan muda yang kaya raya. Dirinya hidup berkecukupan sejak lahir. Ayahnya, Pak Kerta, merupakan pewaris tunggal dari seorang saudagar sembako kala itu. Sedangkan ibunya, Bu Sanum, merupakan putri dari orang tua yang cukup kaya juga, di mana ayah Bu Sanum adalah orang Belanda. Jadi, Bu Sanum ini seorang blasteran Indo-Belanda. Rimba Seta sudah terbiasa hidup glamor dari kecil. Segala kebutuhannya selalu terpenuhi. Orang tuanya sangat menyayanginya. Namun, akibat Rimba Seta terlalu dimanja, menyebabkan dia tumbuh menjadi anak yang kurang memiliki etika dan sopan santun. Rimba kecil sering bertindak semena-mena terhadap teman sepermainannya. Dia dengan sengaja mengejek, menghina, bahkan tak segan menyakiti temannya. Namun, para orang tua teman-teman Rimba tidak pernah sekalipun protes atau tidak terima atas perlakuan Rimba kepada anak-anaknya. Karena mereka sadar bahwa kehidupan mereka masih sangat bergantung kepada Pak Kerta yang selalu berbaik hati memberi mereka modal usaha. Rimba ini anak tunggal. Orang tuanya memang sengaja tidak menambah keturunan lagi. Karena bagi mereka, memiliki satu anak laki-laki sudah cukup untuk nantinya bisa meneruskan bisnis keluarga. Sehari-hari, Rimba diasuh oleh para pengasuhnya yang berjumlah 7 orang. Dari 7 orang tersebut, terdiri dari 4 perempuan dan 3 laki-laki. Pengasuh perempuan bertugas mengurus segala keperluan Rimba, seperti menyiapkan makanan, memandikan, menidurkan Rimba, dan lain-lain. Sedangkan pengasuh laki-laki bertugas menjadi bodyguard Rimba kemanapun ia pergi. Bisa dibilang, Rimba sangat minim perhatian dari kedua orang tuanya. Orang tuanya hanya memenuhi segala kebutuhan materi, namun tidak pernah mencukupi kebutuhan batin anaknya. Maka dari itu, Rimba tumbuh menjadi anak yang sedikit arogan. Tahun 1967. Tepat saat Rimba berumur 7 tahun, Rimba diajak oleh orang tuanya berlibur keluar kota. Mereka pergi ke sebuah perbukitan nan asri untuk sekedar melepas penat. Seisi rumah diajaknya, termasuk semua pengasuh Rimba. Mereka menyewa sebuah villa di bukit tersebut untuk 1 minggu. Pemandangan di sana sungguh sangat indah. Hamparan bukit hijau dan udara yang sangat segar cukup membuat keluarga Rimba merasakan kenyamanan. Di depan villa yang mereka tinggali ada sebuah taman bermain anak-anak, yaitu ayunan dan perosotan yang terletak di bawah pohon rindang. Selama ada di villa, Rimba sering menghabiskan waktunya untuk bermain di taman tersebut. Namun, pada hari ketiga mereka di sana, Rimba berlari ke taman sendirian tanpa bodyguardnya. Dia bermain di sana seorang diri. Rimba bermain sejak pukul 14.00 sampai 14.45 sore. Kemudian setelah itu Rimba pun kembali ke villanya. Sejak saat itulah, Rimba berubah menjadi anak yang tidak lagi mereka kenali. Rimba sering membicarakan hal-hal yang tidak masuk akal. Ayah tahu tidak, kalau iblis itu punya 2 sayap. Tapi aku tidak tahu kenapa iblis tidak pernah mau menunjukkan wajahnya. Tanya Rimba pada suatu malam kepada ayahnya. Ayahnya kebingungan. Mengapa Rimba tiba-tiba menanyakan hal semacam itu? Bahkan, ayahnya sama sekali tidak pernah mengajarkan kepada Rimba bahwa ada makhluk lain yang juga tinggal di bumi, yang bernama iblis. Terlebih saat itu, keluarga Rimba memang tidak memiliki kepercayaan. Mereka cenderung agnostik,
Lalu di hari selanjutnya, Rimba kembali bertanya kepada ibunya. "Ibu, kemarin aku diberitahu oleh mereka bahwa ibu mungkin tidak akan punya anak lagi. Apa itu benar, Bu?" "Mereka siapa?" Ibunya bertanya balik. "Mereka yang punya 2 tanduk di kepalanya," jawab Rimba. Selama 1 minggu di villa, Rimba terus-menerus menanyakan hal-hal yang tidak bisa mereka mengerti. Tapi orang tuanya mengabaikan begitu saja. Mereka berpikir, mungkin Rimba hanya sedang mengada-ada dan berhalusinasi. Sampai akhirnya mereka pun pulang, kembali ke desanya. Sesampainya mereka di rumah, Rimba mulai suka bersiul. Bahkan siulannya itu sangat nyaring, seperti yang dilakukan oleh orang dewasa. Orang tuanya terheran-heran. Di usianya yang masih 7 tahun, Rimba mampu bersiul senyaring itu. Bahkan terkadang memiliki nada. Salah satu pengasuhnya yang bernama Bi Inu pernah menasehati Rimba saat ia terus-menerus bersiul ketika sedang dimandikan. Rimba jangan suka bersiul lagi ya. Gak baik. Nanti ada sesuatu yang datang menghampiri kamu," ucap Bi Inu sembari memandikan Rimba sore itu. "Sesuatu apa, Bi? Aku memang sengaja memanggil mereka karena mereka katanya suka dengan suara siulanku yang merdu," jawab Rimba sambil terus bersiul. Lama-kelamaan, bersiul menjadi kebiasaan Rimba yang sangat sulit dihilangkan. Sudah berkali-kali dinasehati, namun Rimba selalu menolak nasihat, bahkan melawan dan mengamuk kepada siapapun yang melarangnya bersiul. Sejak Rimba suka bersiul, Rimba tidak pernah lagi keluar dari rumahnya untuk bermain dengan teman-temannya. Bahkan, orang tuanya sampai mengundang teman-teman Rimba untuk datang ke rumah dan bermain bersama Rimba. Namun, Rimba justru mengunci dirinya di dalam kamar seorang diri. Sudah berbulan-bulan keadaan ini terus terjadi. Orang tuanya mulai merasa khawatir dengan perlakuan aneh Rimba. Muncul desas-desus di masyarakat bahwa Rimba sebenarnya bukanlah Rimba, melainkan sosok lain yang mendiami tubuh Rimba. Tapi, orang tuanya menepis jauh-jauh kabar itu dan tidak mempercayainya sama sekali. Beberapa kali di pagi hari, ketika pengasuhnya membangunkan Rimba, mereka mengaku melihat tubuh Rimba lebam-lebam biru, terutama di bagian leher, lengan, dan kaki. Namun, setelah pengasuh tersebut melaporkan kepada orang tua Rimba, lebam-lebam tadi telah menghilang dengan sendirinya. Pak Kerta pun sering marah kepada para pengasuh yang melaporkan kebohongan, karena Pak Kerta tidak pernah satu kali pun menyaksikan lebam pada tubuh Rimba. Bahkan, Pak Kerta pernah mencoba untuk dia sendiri yang membangunkan Rimba di pagi hari. Namun nihil, tidak ditemukan apapun di tubuh Rimba. Tapi, para pengasuh terus-menerus melihat kejanggalan pada diri Rimba. Salah satu pengasuh bahkan bersumpah bahwa ia pernah mendengar Rimba bersiul di kamarnya pada tengah malam menjelang pagi, sekitar pukul 2 dini hari. Pengasuh tersebut menempelkan telinganya di pintu kamar Rimba, dan ia mendengar dengan sangat jelas. Itu suara siulan Rimba, disusul dengan tertawaan Rimba yang cekikikan, seperti sedang berbicara dengan orang lain. Pengasuh yang khawatir pun mencoba membuka pintu Rimba, namun terkunci. Ia begitu ngeri dan memilih kembali ke kamarnya. Tidak sampai di situ, pada suatu malam, Rimba pernah kedapatan sedang berjalan menuju gerbang depan rumahnya, sendirian. Salah satu bodyguard yang melihatnya segera mencekat Rimba. "Rimba mau kemana malam-malam begini?"
katanya bodyguardnya. Malam ini mereka tidak mau datang. Katanya sedang ada kenduri di lapangan dekat persimpangan ujung jalan sana. Jadi aku memutuskan untuk ke sana saja menghampiri mereka, jawab Rimba. Bodyguardnya sama sekali tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Rimba. Ia lalu berinisiatif langsung menggendong Rimba dan membawanya ke kamar. Keesokan harinya, seorang laki-laki parubaya tidak dikenal datang mengetuk gerbang rumah Rimba. Salah satu pengasuh pun menghampiri laki-laki itu. Perawakannya tinggi besar, rambut cepak menggunakan topi dan setelan jas warna hitam, serta mengenakan sepatu pantofel hitam. Laki-laki itu juga menggunakan masker dan kacamata hitam, sehingga tidak terlihat jelas wajahnya. Ketika ditanya oleh pengasuh siapa dia dan bermaksud apa, laki-laki itu hanya diam. Namun, ia menyodorkan sebuah kotak kecil, lalu bergegas pergi. Pengasuh pun heran. Ia lalu masuk dan memberikannya kepada Pak Kerta. Tidak ada nama pengirim di kotak tersebut. Setelah dibuka, di dalamnya terdapat beberapa tulang belulang yang sepertinya itu tulang binatang, dan selembar surat. Surat tersebut berisi ancaman. Saya tertawa mendengar kabar yang merebak di masyarakat bahwa anakmu mulai bertingkah seperti orang tidak waras. Bahkan banyak yang menganggap anakmu itu dirasuki iblis. Sebenarnya, semua yang terjadi dengan anakmu adalah pekerjaanku. Saya bersumpah bukan anakmu satu-satunya yang menjadi klienku. Ada banyak. Sudah saya bilang bukan? Ini adalah pekerjaan saya. Karena saya akan mendapat banyak sekali uang jika saya merampungkan misi saya. Asal kamu tahu, kekayaanmu itu bukan apa-apa jika dibandingkan dengan apa yang akan saya peroleh nantinya. Ketika kamu telah mendapati anakmu tidak ada di suatu malam ganjil, bersiaplah. Pak Kerta tidak mengerti sama sekali apa yang tengah pengirim surat coba bicarakan melalui tulisannya. Tapi satu yang ia pahami, anaknya berada dalam bahaya. Hari itu juga, Pak Kerta dan Bu Sanu mengadakan sayembara besar-besaran hampir ke seluruh penjuru kota. Mereka meminta untuk siapa saja yang mampu menemukan laki-laki yang diduga pelaku kejahatan terhadap anaknya akan diberi imbalan senilai Rp1.000.000. Di mana di waktu itu, uang Rp1.000.000 sudah sangat-sangat banyak. Dan tidak hanya uang imbalannya, namun juga sepetak tanah 90 meter persegi. Masyarakat heboh dan mulai berlomba-lomba mencari laki-laki yang dimaksud. Hampir semua warga beralih dari pekerjaan utamanya demi mencari pelaku. Bahkan banyak juga yang memakai jasa dukun untuk membantu menemukan pelaku. Bagi seorang Pak Kerta, imbalan segitu besarnya sangatlah kecil. Karena kekayaan Pak Kerta jangan ditanya lagi, tidak akan habis 7 turunan. Para pengasuh diperintah untuk memperketat penjagaan Rimba Seta. Bahkan Rimba tidak diperbolehkan keluar kamar. Namun, karena orang tuanya memperlakukan seperti itu, Rimba justru semakin memberontak. Rimba sering mencakar para pengasuh, menolak makan, dan buang air di kasur. Padahal ada kamar mandi di kamarnya. Para pengasuh mulai mengeluh atas perlakuan Rimba kepada mereka. Bahkan pernah suatu siang, tak segan Rimba menendang wajah pengasuh, sampai mata pengasuhnya bengkak. Para pengasuh merasa itu bukan lagi Rimba yang mereka kenal. Karena Rimba yang asli adalah seorang anak yang periang dan selalu baik kepada para pengasuhnya. Meskipun dia beberapa kali menyakiti teman-temannya, namun tidak sampai tahap yang parah. Namun anehnya, semenjak Rimba mulai tak terkendali amarahnya dan sering mengamuk kepada para pengasuh,
Pak Kerta dan Bu Sanum justru sama sekali tidak mempedulikannya. Mereka malah tetap sibuk mengurus bisnis dan dagangannya. Sampai pada suatu hari, ada seorang warga desa dari seberang datang bertamu ke rumah Pak Kerta. Dirinya mengaku telah menemukan laki-laki yang diduga pelaku kejahatan terhadap Rimba. Katanya, laki-laki tersebut sedang bersembunyi di hutan yang tak begitu jauh dari desa Rimba. "Bagaimana kamu tahu bajingan itu ada di sana?" tanya Pak Kerta. "Karena tadi malam ketika saya sedang berjalan di pinggir desa dekat sungai, saya melihat laki-laki yang berjalan mengendap setengah berlari. Dia memakai setelan jas lengkap dan topi. Namun saya memang tidak melihat wajahnya, akibat minimnya penerangan. Saya mencoba mengejar, dia berlari ke arah hutan. Sialnya saya kehilangan jejaknya. Saya yakin dia orangnya. Dia ketakutan bahwa mungkin dalam waktu dekat akan tertangkap." Begitulah pengakuannya. Namun bukannya merespon positif kabar tersebut, Pak Kerta justru menyuruh tamunya untuk segera pergi, karena ia tidak membawa satupun bukti dan terkesan mengada-ada. Setelah 3 bulan diadakan sayembara, belum ada satupun warga yang datang dengan betul-betul membawa laki-laki yang dicari. Sedangkan keadaan Rimba sudah semakin memburuk. Dia terus-menerus memuntahkan cairan berwarna kuning agak kehijauan, dan terkadang ada banyak belatung di muntahannya. Beberapa waktu berlalu, kabar baik tak kunjung terdengar. Bahkan sayembara yang diadakan orang tua Rimba sudah seperti angin lalu. Para warga telah menghentikan proses pencarian dan mulai melanjutkan pekerjaan utama mereka masing-masing. Namun, para pengasuh mengaku bahwa mereka sama sekali tidak melihat raut kekhawatiran dari wajah Pak Kerta dan Bu Sanum dengan kondisi anak sematawayangnya yang semakin sakit. Berat badan Rimba turun drastis dalam kurun waktu 4 bulan terakhir. Rimba sering menderita insomnia, sehingga kantung matanya menebal dan menghitam. Bahkan Bu Sanum sempat memerintah Bi Inuk untuk memberi Rimba obat tidur agar Rimba bisa tidur. Tapi Bi Inuk menolak keras, karena menganggap tidak semestinya Rimba diperlakukan seperti itu. Setiap malam hari, ketiga bodyguard Rimba tertidur di depan kamar Rimba dengan beralas tikar. Sedangkan kedua pengasuh tidur di lantai kamar Rimba dekat ranjang. Dan 2 pengasuh lain tetap di kamarnya masing-masing, karena mereka yang memiliki tugas memasak serta membersihkan rumah. Salah satu pengasuh yang tidur di kamar Rimba adalah Bi Inuk. Bi Inuk bisa dibilang adalah pengasuh yang paling dekat dengan Rimba. Bahkan Rimba sudah dianggap seperti anak sendiri olehnya. Di malam-malam Bi Inuk menjaga Rimba, ia sering mendengar suara Rimba bersiul dengan nyaring. Padahal saat itu kondisi Rimba sudah sangat lemas. Berbicara pun sudah susah. Tapi jika tengah malam datang, Rimba sering berdiri di atas ranjangnya. Ia melompat-lompat dengan riang sambil bersiul dan tertawa-tawa. Tak jarang juga Rimba bertingkah seolah dia sedang mengobrol dengan seseorang, padahal tidak ada siapapun di sana. Bi Inuk dan 1 pengasuh lainnya hanya bisa terdiam ketakutan tidak berani menyapa Rimba. Sedangkan para bodyguard yang tidur di depan kamar Rimba mengaku tidak pernah mendengar suara apapun. Rimba pun pernah merangkak dari ranjangnya dan menghampiri Bi Inuk yang tertidur di pojokan kamar. Namun posisi Rimba merangkak adalah kedua tangan dan badannya menghampiri Bi Inuk, sedangkan kedua kakinya masih di atas ranjang. Padahal jarak ranjang ke posisi Bi Inuk ada sekitar 2 meter. Atau bisa dibilang, tubuh Rimba memanjang. Sedangkan tinggi Rimba saat itu tidak sampai 140 cm. Ketika menghampiri Bi Inuk yang sedang menangis di pojokan, wajah Rimba terlihat sangat-sangat menyeramkan. Matanya berubah menjadi hitam semua, dan giginya berubah runcing, serta kulitnya sangat pucat.
Ketika mereka berhadapan-hadapan, tiba-tiba Rimba mengejutkan Bi Inuk dengan teriakannya. "Bi Inuk, ayo singsot bareng-bareng aku," teriak Rimba dengan suara yang serak dan sedikit berat, seperti bukan semestinya suara anak kecil. Setelah itu, Rimba kembali ke ranjangnya dan mulai melompat-lompat seperti biasa. Tapi malam itu sedikit berbeda. Beberapa saat kemudian Rimba berlari keluar kamarnya. Bi Inuk pun segera membangunkan para bodyguard untuk mengejar Rimba. Tapi Rimba begitu cepat. Para bodyguard kehilangan jejak Rimba. Mereka mencari ke seluruh penjuru rumah dan tidak ditemukan keberadaannya. Maklum, rumah Rimba saat itu sangat besar, dengan banyak ruangan di dalamnya. Karena tak kunjung menemukan Rimba, para bodyguard pun menyerah. Mereka berkumpul di ruang tengah sambil nafasnya terengah-engah. Saat itu sudah pukul 1:30 malam. Mereka tidak berani membangunkan Pak Kerta, karena pasti Pak Kerta akan murka jika diganggu waktu istirahatnya. Namun, ketika Bi Inuk dan satu pengasuh lain kembali ke kamar Rimba untuk mengambil sesuatu, betapa terkejutnya mereka karena melihat Rimba sedang tertidur pulas di ranjangnya. Bahkan Rimba mengenakan selimutnya dan terlihat tidur dengan lelapnya. Bi Inuk dan para pengasuh lain pun bernafas lega. Mereka kembali melanjutkan tidurnya sampai pagi menjelang. Semua pengasuh mulai mengerjakan tugasnya masing-masing. Bodyguard juga mulai ke halaman depan dan gerbang untuk melaksanakan kebiasaannya di pagi hari. Mereka semua meninggalkan Rimba yang masih tidur lelap sendirian di kamar. Namun, siapa yang menyangka bahwa ternyata pagi itu adalah pagi terakhir Rimba terlihat hidup. Ketika pukul 7, seperti biasa Bi Inuk hendak membangunkan Rimba untuk segera minum susu. Tapi Rimba sudah tidak ada di ranjangnya. Semua pengasuh dan bodyguard kembali mencari ke seluruh rumah dan lingkungan sekitar, namun Rimba sama sekali tidak terlihat batang hidungnya. Para pengasuh segera memberitahu orang tua Rimba bahwa anaknya menghilang. Saat itu Pak Kerta dan Bu Sanum masih terlelap tidur di kamarnya. Mereka pun terkejut atas kabar dari para pengasuh. Namun, anehnya mereka hanya menyuruh para pengasuh untuk tetap mencari di sekitar rumah dan seluruh penjuru desa. Para pengasuh membuat pengumuman kepada seluruh warga desa agar membantu pencarian Rimba. Mereka berbondong-bondong secara sukarela untuk mencari Rimba. Pak Kerta dan Bu Sanum sendiri hanya bersantai di rumahnya. Mereka bahkan masih sempat minum kopi dengan sangat tenang di ruang tamu. Padahal para pengasuh dan warga sedang panik mencari keberadaan Rimba. Seharian penuh mereka mencari. Rimba tak kunjung ditemukan. Akhirnya para pengasuh pun pulang dan mendapati majikannya sedang bersih-bersih area dapur. Mereka mengalah bagian kompor serta beberapa bagian lantai dapur. Bu Inuk pun berinisiatif untuk bertanya, "Tuan, kenapa Tuan dan Nyonya membersihkan dapur? Biar kami saja." "Ah, tidak apa, Bi. Kalian kan pasti lelah mencari Rimba. Jadi kami saja yang beberes rumah." "Bagaimana? Apa Rimba sudah ditemukan?" jawab Pak Kerta. "Belum, Tuan. Bahkan kami dan warga desa sudah mencari sampai desa seberang. Namun Rimba sama sekali tidak terlihat. Apa yang harus kami lakukan, Tuan? Apa perlu kami lapor polisi?" "Sudah, tidak perlu. Kita tunggu saja dia pulang dengan sendirinya. Kalian kerjakan tugas kalian seperti biasanya saja," jawab Bu Sanum. "Tapi Nyonya, sudah tidak perlu membantah. Kerjakan saja tugas kalian." Tiba-tiba Pak Kerta membentak dengan suara tinggi. Mau tak mau, para pengasuh pun hanya menuruti saja kemauan majikan mereka. Ketika Bi Inuk dan beberapa pengasuh lain mulai memasak makan malam,
tak sengaja Bi Inuk melihat sebuah potongan kain berwarna biru terselip di kompor. Bi Inuk pun mengambil potongan kain itu dan menunjukkan kepada pengasuh lain. Jika diperhatikan dengan baik-baik, potongan kain itu mirip dengan baju yang terakhir dikenakan oleh Rimba. Mereka pun kembali panik. Tapi di sisi lain, mereka takut dimarahi oleh Pak Kerta. Akhirnya mereka mendiamkan penemuan itu untuk sementara waktu. Keesokan harinya, salah satu bodyguard hendak mengambil sebuah alat dan cairan pembasmi rumput yang terletak di gudang bawah tanah. Awalnya ia tidak mendapati sesuatu yang aneh. Namun semakin ia masuk, semakin ia mencium bau anyir darah. Dia pun mencari sumber bau itu, karena ia khawatir ada bangkai tikus atau binatang lain. Kebetulan, di gudang bawah tanah tersebut memang digunakan sebagai tempat menyimpan peralatan kebun dan juga menyimpan jerami kering untuk biasa Pak Kerta gunakan untuk membasmi nyamuk yang ada di sekitar tokonya. Bodyguard tadi perlahan mendekat ke arah tumpukan jerami. Dan di salah satu sudut, ia melihat bercak darah. Dia pun mulai membuka tumpukan jerami itu. Dan betapa terkejutnya bahwa yang ada di sana adalah tubuh Rimba Seta yang sudah terkulai lemas dan nyawanya sudah tidak tertolong. Rimba ditemukan dengan kondisi yang sangat mengenaskan, di mana lehernya telah digorok cukup dalam, sehingga kepalanya hampir saja terlepas. Terdapat banyak sekali luka sayatan di tubuhnya, terutama di bagian lengan, kaki, dan perut. Kedua matanya tercongkel dan hilang entah kemana. Telinga kanannya putus, jari-jari kakinya menghilang, beberapa organ dalam perutnya keluar. Dan yang paling mengerikan adalah alat kelaminnya pun menghilang. Bahkan saat ditemukan, mulut Rimba menganga dengan lidah yang telah terpotong. Sang bodyguard benar-benar kaget bukan main. Dia berkali-kali hendak muntah akibat ngerinya kondisi Rimba saat itu. Ia bergegas naik ke atas dan mengabarkan kepada seluruh penghuni rumah. Para pengasuh sangat terkejut. Pak Kerta dan Bu Sanum pun memerintahkan agar mayat Rimba segera dikuburkan. Berita menyebar cepat. Para warga berdatangan untuk melayat. Meskipun keluarga Pak Kerta tidak memiliki kepercayaan, namun karena saran warga sekitar, akhirnya mereka memakamkan Rimba dengan menggunakan cara agama Islam. Para warga sangat prihatin dengan apa yang menimpa Rimba. Mereka juga merasa kasihan kepada Pak Kerta dan Bu Sanum, karena Rimba adalah anak sematawayang mereka. Setelah Rimba dimakamkan, banyak kejanggalan yang dirasakan oleh para bodyguard dan pengasuh. Ada tanda tanya besar mengenai apa penyebab kematian Rimba. Dan jika dia dibunuh, lalu siapa pelakunya? Banyak kecurigaan-kecurigaan yang bermunculan kepada orang tua Rimba dan para pengasuh. Meskipun jasad Rimba Seta telah dikuburkan, namun tidak turut hilang pula desas-desus mengenai kematian Rimba Seta yang terbilang tidak wajar. Banyak yang berspekulasi bahwa Rimba dibunuh oleh kedua orang tuanya. Dan banyak juga yang menduga Rimba dibunuh oleh salah satu pengasuh. Karena menurut warga sekitar, para pengasuh kerap kali dibuat kesal akibat kenakalan Rimba yang terkadang di luar batas normal. Namun tidak sedikit juga yang tetap mempercayai bahwa Rimba tewas karena diambil oleh arwah-arwah yang selama ini telah bersemayam cukup lama di dalam tubuh Rimba. Pak Kerta dan Bu Sanum memilih bungkam atas kabar yang sedang beredar di masyarakat. Sejak kematian Rimba, mereka menutup diri dan menutup rumahnya rapat-rapat. Sampai pada akhirnya setahun kemudian, beberapa orang dari kepolisian mendatangi kediaman Pak Kerta. Kabarnya Pak Kerta terkena tuduhan penjualan senjata api ilegal. Mau tidak mau, Pak Kerta pun mengizinkan polisi untuk menggeledah rumahnya. Warga berduyun datang ke halaman rumah Pak Kerta untuk menyaksikan penggeledahan tersebut. Sebenarnya warga pun penasaran,
bagaimana kondisi keluarga Pak Karta saat itu. Setelah hampir 1 tahun tidak pernah menampakkan diri di tengah masyarakat. Bahkan bisnis toko sembakonya pun mereka hentikan total. Namun anehnya, kekayaan mereka seakan tiada habis-habisnya. Dan ternyata terjawab sudah, bahwa setahun terakhir ini, Pak Karta memulai bisnis baru yaitu jual beli senjata api. Terbukti, setelah beberapa saat polisi menggeledah gudang bawah tanah, mereka menemukan ratusan senjata api yang disembunyikan di bawah jerami kering. Pak Karta dan para pengasuh yang saat itu telah berada tugas menjadi agen bawahannya langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Tapi yang mengejutkan, baru diketahui saat itu juga, ternyata Bu Sanum telah menderita sakit jiwa sejak 6 bulan terakhir. Namun parahnya, Pak Karta sama sekali tidak pernah membawa Bu Sanum pergi berobat, yang menyebabkan penyakit Bu Sanum menjadi sangat parah. Sehari-harinya ia terus-menerus mengamuk dan mencari-cari anaknya, Rimba. Bahkan kebiasaannya di malam hari adalah menari-nari di balkon lantai 2 rumah mereka, sendirian. Bu Sanum mengalami depresi berat, emosinya tidak stabil. Sedikit-sedikit tertawa, kemudian beberapa saat berubah menangis terseduh-seduh. Warga pun miris melihat keadaan Bu Sanum saat itu. Akhirnya polisi membawa Bu Sanum ke rumah sakit jiwa. Di kantor polisi, Pak Karta dimintai keterangan sejelas-jelasnya mengenai kasus yang menjeratnya. Setelah penjelasan kasus jual beli senjata api dianggap tuntas, tiba-tiba polisi menanyakan perihal kematian anaknya setahun lalu yang tidak wajar. Awalnya Pak Karta tidak mau memberikan penjelasan apa-apa. Namun akhirnya ia angkat bicara bahwa yang membunuh Rimba adalah salah satu pengasuhnya, Bi Inuk. Pak Karta menceritakan bahwa pagi itu, sekitar pukul 4:30 pagi hari, ia mendengar suara teriakan Rimba. Ia pun berinisiatif menghampiri sumber suara tersebut yang berasal dari arah dapur. Saat ia sampai di dapur, ia melihat anaknya sedang disayat-sayat oleh Bi Inuk dengan wajah Bi Inuk yang sangat-sangat kesal. Pak Karta sempat terheran, kemana perginya semua pengasuh yang lain dan para bodyguard. Pak Karta pun menghampiri Bi Inuk sambil mencegah perbuatannya. Namun Bi Inuk terlanjur membabi buta. Sampai akhirnya Rimba terkulai lemas dan nyawanya tidak tertolong. Ketika Bi Inuk menyadari perbuatannya, ia pun memohon kepada Pak Karta agar mengampuninya. Ia melakukan itu karena ia sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan-kelakuan aneh Rimba setiap tengah malam, yang membuatnya depresi. Dan setiap ia mendengar siulan Rimba, ia merasa sangat ingin membunuh Rimba. Disitulah Pak Karta sempat mengalami kebimbangan. Ia sangat murka karena anak satu-satunya dibunuh di depan matanya. Namun, ia juga tak sampai hati melaporkan Bi Inuk ke polisi karena Bi Inuk merupakan selingkuhan dari Pak Karta. Baru diketahui bahwa ternyata Pak Karta memang memiliki hubungan gelap dengan Bi Inuk. Hubungan tersebut sudah terjalin cukup lama, namun Bu Sanum sama sekali tidak menyimpan curiga. Akhirnya, pagi itu, Bi Inuk dibantu oleh Pak Karta menyembunyikan mayat Rimba di gudang bawah tanahnya. Dengan syarat, Bi Inuk harus siap memuaskan syahwat Pak Karta kapanpun ia mau. Bi Inuk pun setuju. Setelah pengakuan dari Pak Karta, tiba-tiba Bi Inuk menyanggah semua perkataan Pak Karta. Menurutnya, itu semua adalah bohong. Bi Inuk mengaku bahwa memang dia yang membunuh Rimba. Namun dia diperintah oleh Pak Karta dan Bu Sanum. Alasannya karena mereka telah banyak menanggung malu akibat perlakuan aneh anaknya. Tokonya semakin hari semakin sepi, karena orang-orang mulai berpikir bahwa ada yang tidak beres dengan keluarga itu. Akhirnya disepakatilah bahwa Rimba harus mati dibunuh. Karena jika dipertahankan pun, hanya kemungkinan kecil Rimba dapat sembuh seperti semula.
Pagi itu saat Rimba tengah terlelap tidur, Bi Inuk dan beberapa pengasuh bergegas membawa Rimba ke dapur. Lalu disayat-sayatnya tubuh Rimba, digoroknya lehernya sampai hampir putus. Kemudian organ dalam perutnya dikeluarkan dan alat vitalnya dipotong. Ditaruhlah mayat Rimba di gudang bawah tanah. Dan semua itu dilakukan berdasar persekongkolan dengan orang tua Rimba sendiri. Beberapa hari setelah kematian Rimba, mereka mengaku merasa tenang dan nyaman karena mereka tidak lagi harus mendengar suara-suara siulan Rimba yang menyeramkan. Namun sebulan berikutnya, siulan itu malah semakin menjadi-jadi. Mereka mengaku hampir setiap malam melihat sosok Rimba tengah berlarian di dalam rumah dengan kepalanya yang hampir putus sambil bersiul nyaring. Dan Bu Sanum berkali-kali didatangi langsung oleh arwah anaknya dengan rupa yang sangat menyeramkan. Hal itulah yang membuat Bu Sanum akhirnya depresi dan gila. Dengan kondisi Bu Sanum yang sudah tidak waras lagi, Pak Kerta pun melampiaskan sawatnya kepada Bi Inuk. Mereka seakan bebas tanpa Bu Sanum yang mengganggu. Hal itulah yang menjadi penyebab Pak Kerta sama sekali tidak membawa Bu Sanum berobat. Polisi benar-benar tidak habis pikir kepada keluarga ini. Pak Kerta pun mengaku bahwa laki-laki yang sempat dihebohkan sebagai pelaku pembunuhan Rimba sebenarnya adalah salah satu bodyguard yang disuruh menyamar untuk mengelabui warga desa, agar seolah-olah Rimba menderita sakit karena dijahati oleh orang bukan karena kerasukan. Lagi-lagi, semua hanya tentang reputasi dan keberlangsungan bisnis keluarganya, dan kekayaan yang akan diberikan secara turun-temurun